Ibu menunggu, saya pun menunggu. Jadi kita sama-sama menunggu, dalam artian ibu menunggu di masjid, saya menunggu di mobil sambil nyetir. Kapan ini macetnya bisa terurai? Hanya saja Bu, sebelum kita memulai, ada hal yang di sini perlu saya sampaikan, bahwa saat ini otak kita itu sudah dicuci oleh Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu sudah disebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah, Bu? Walan tarada, ikuti, ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bu, apa artinya? Gini, ibu sudah pernah ke tanah suci, betul? Alhamdulillah. Yang belum, insya Allah sebulan setelah pengajian ini. Bu, yang sudah pernah ke Saudi, angkat tangan. Oke, alhamdulillah. Bu, gini, di Saudi itu biasanya ibu kalau ada yang nawarin orang Arab dan ibu nggak mau, bagaimana menolaknya? Lah, gitu ya kan Bu ya? Biasanya cuma lah, sama syukron, sama naam, tambah satu lagi homsareal. Bu, gini, kita sedikit belajar bahasa Arab sebelum masuk kepada materi inti kita. Bu, dalam bahasa Arab ada yang namanya la. La itu artinya tidak. Tapi di Al-Quran Allah menyebutkan tadi walan, lan, bukannya la, tapi lan. Dalam Al-Quran arti lan adalah tidak akan pernah sama sekali selamanya. Tuh, berarti tingkatannya lebih rendah, lebih tinggi dari la. Lebih tinggi, karena kalau sudah bilang lan berarti tidak akan pernah selamanya. Allah pakai kalimat itu tuh, dan kita harus percaya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, sama sekali tidak akan pernah Yahudi Nasrani ridha dengan kalian sampai kalian ikut ke dalam barisan mereka. Sampai kapanpun. Mereka akan membuat propaganda, mereka akan membuat berbagai macam trik sampai kita ikut. Bahkan itu terjadi di tanah suci. Jadi Bu, alhamdulillah atas izinnya Allah, saya dari 2010 sampai sekarang Allah kasih izin bisa umrah setiap tahun, umrah setiap bulan, haji setiap tahun. Alhamdulillah. Makanya tadi kalau saya bilang, Bu, setelah pengajian ini 1 bulan ibu akan umrah, insya Allah kejadian. Kenapa? Karena saya umrah setiap bulan juga nggak pakai uang. Bahkan santri saya kaget karena 2 bulan sebelum Ramadan saya umrah setiap pekan. Jadi Jumat terbang, Sabtu mulai pelaksanaan tawaf sa'i, setelah itu pulang ke hotel, packing barang, balik ke bandara, pulang ke Indonesia. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Sampai santri saya bilang, kok udah kayak Bekasi, Bandung. Nah udah gitu aja. Nanti Bu, kita akan bahas bagaimana, saya ada materi lain bagaimana cara ke tanah suci tanpa uang. Mau kan Bu? Nah, nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Bu, kita lanjut dulu nih. Ini Yahudi Nasrani akan terus membuat propaganda, trik bagaimana caranya kita nih yang selaku Muslim, kita ini ikut ke dalam barisan mereka dan kita tidak menjalankan syariat agama kita. Apapun cara akan dilakukan, termasuk lihat Bu, slogan yang sering kita terima. Slogan yang sering kita baca di scrolling Instagram segala macam, kedengarannya indah tuh, tapi padahal di situ merusak tatanan keislaman kita. Contoh, saya tadi menyinggung masalah menunggu. Ibu menunggu saya juga di mobil juga sambil menunggu kemacetan. Bu, lihat slogan yang muncul di luar. Ada slogan begini, sesuatu yang paling membosankan dalam hidup adalah hafal betul.
Sampai ibu ngomong juga sama suami, "Pak, mana Pak? Katanya setengah jam, Mama sudah 1 jam. Papa tahu nggak, hal yang paling membosankan dalam hidup itu adalah menunggu." Nah, gitu. Padahal, yuk sama-sama kita coba cari dari mana sih asal muasal kalimat ini. Oh, ternyata asal muasal kalimat ini dari sonono, dari Eropa. Mereka membuat kalimat ini dalam rangka apa? Menabrak ajaran-ajaran kita. Padahal Islam mengajarkan di balik menunggu ada harapan, di balik menunggu ada doa, di balik menunggu ada ampunan dosa, di balik menunggu ada cita-cita, dan banyak hal yang lainnya. Contoh, ibu sholat, minta rezeki, apa langsung datang rezekinya? Terus ditanya, "Bu, ngapain sih sholat? Tetap aja kok ekonomi gitu-gitu aja." Ibu terus bilang, "Nggak apa-apa, di dunia saya miskin, asalkan nanti di surga ketemu Rasulullah." Berarti kan menunggu. Betul nggak, Bu? Anak ibu berbuat ulah, kemudian ibu emosi. Ketika ibu emosi, akhirnya apa? Ibu bilang, "Nggak apa-apa deh, sekarang dia seperti ini. Siapa tahu nanti ketika dia sudah dewasa, insya Allah dia soleh. Semoga nanti ketika saya sudah dikubur, semoga nanti dia yang mendoakan saya." Artinya apa, Bu? Menunggu. Maka yuk, jangan pernah kemudian anti dalam menunggu hanya karena otak kita sudah tercuci dengan slogan yang dihembuskan dari luar bahwa hal yang paling membosankan dalam hidup adalah menunggu. Di balik menunggu tadi, coba apa yang ibu lakukan? Ibu murojaah, mengulang-ulang hafalan Quran yang sudah 50 juz. Mau ditambah jadi 60 juz, kan bagus. Cuma bingungnya itu juz apa aja ya, Bu ya? Nah, ibu lebih hafal juz-juznya tuh. Maka kita ridho, insya Allah. Ibu ridho tadi menunggu? Saya juga ridho perjalanan dari Bekasi, padahal estimasi waktu sudah kita lebihkan, insya Allah 1 jam dilebihkan cukup. Ternyata, oh iya, Pak Prabowo tadi belum terima telepon dari saya, mau hadir ke pengajian ini. Baik, pada kesempatan ini para ibu-ibu sekalian, almar'atus shalihah artinya apa tuh, Bu? Wanita-wanita yang salihah. Bu, sekarang saya mau tanya, ibu percaya dengan apa yang dihembuskan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita? Percaya? Percaya? Percaya, tapi bukan wanita yang ada di sini. Gitu ya, Bu ya? Karena ibu sudah menamakan dirinya mar'atus salihah, ibu sudah gabung di dalam kumpulan mar'atus salihah, maka nama adalah doa. Senantiasa. Jadi kalau sekarang dihitung nih, sebetulnya ada berapa orang sih dari ujung ke ujung? Maaf, laki atau perempuan ya? Ini santri saya ikut nimbrung, nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang ini dihitung, Bu, dihitung sebut saja dihitung sekarang ini ada 50, ada 50, 60-an. Tapi Bu, 50, 60 orang yang saat ini kita lihat itu hanya sebatas mata manusia, tapi di mata Allah, lihat bagaimana Rasulullah katakan bahwa fa inna min majlisil ilmi wa dzikri tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau ada majlis ilmu, ada majlis dzikir, maka dalam majlis itu Allah turunkan tuh para malaikat di dalamnya. Untuk apa, Bu? Satu, untuk mengikuti kajian tersebut. Jadi jangan dikira ini kosong, jangan dikira atas ini kosong. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, maka di sini berkumpul para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya lebih banyak dalam rangka 2 tujuan. Tujuan pertama, mengikuti zikir ataupun kajian ilmu. Tujuan yang kedua, mengaminkan doa yang kita bacakan nanti di akhir. Jadi setiap doa yang ada di dalamnya, maka para malaikat itu akan mengaminkan doa-doa kita. Senang gak, Bu? Maka insya Allah berkah, asalkan selama di tempat ini udah stop dulu, jangan mikirin mau masak apa hari ini. Jangan mikirin dulu masakan, nanti udah nanti fokus dulu, karena tadi panitia menyebutkan gak usah lama-lama. Memang saya tidak lama,
Sekitar 4 jam saja cukup. Cukup ya Bu? Cukup. Oke, yuk. Sebelum kita mulai, semuanya angkat tangan kanan. Taruh di paha teman sebelah kanannya. Paha teman sebelah kanannya. Iya. Paha teman sebelah kanannya. Bukan paha sendiri, paha temannya. Oke, sekarang ikuti saya sambil ditepuk. Bu. Pagi ini kita sama-sama akan belajar. Insya Allah manfaat buat dunia juga akhirat. Perhatikan ya, dengarkan ya, konsentrasi, matikan handphone, gak usah sok sibuk. Bukan artis kan? Janji ya, saya saksinya. Awas loh ya. Kalau video, foto boleh. Kalau mencatat kajian silahkan. Tapi kalau ada yang scrolling Instagram segala macam, maka teman di sampingnya yang bertanggung jawab. Saya saksinya. Gitu. Saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis. Baik, Ibu, maka pada kesempatan ini saya mau mengajak kita akan mempelajari ilmu tematik dari Al-Quran, yaitu kita akan mengkaji satu surah dalam Al-Quran. Ibu bawa Al-Quran kan? Oke, yuk sama-sama coba dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Oke, sudah ya? Yuk, Bu, sekarang di Al-Quran ada satu kalimat menyebut begini, warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Oke, baca tartil. Tolong mengikuti bacaan yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sekarang bisa minta tolong satu orang membacakan arti dari ayat tersebut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Gimana Bu? Sudah bisa dipahami ya? Sedikit sudah mulai tergambar ya, bahwa ternyata bagaimana kata Allah, bagaimana engkau hamba-hambaku berharap masuk surga, sedangkan kamu belum dihimpit dari masalah dan kamu bebas dari masalah.
Bagaimana kamu bilang mau masuk ke dalam surga, sedangkan kamu belum diberikan kesedihan, dan kamu gak lolos dari kesedihan? Bu, ibu kenal dengan Nabi Musa? Kenal di mana? Hebat sekali ibu kenal dengan Nabi ya. Bu, sekarang gini, kita lihat deh, dari semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ternyata Bu, mereka aja yang udah sekelas Nabi, ternyata mereka juga masih diguncang dengan yang namanya ujian, masih diguncang dengan yang namanya masalah, cobaan yang berat. Mereka aja masih bisa nangis. Bahkan, lihat, kenapa kita harus bangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad, Bu? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi dari seluruh Nabi yang pernah tersebut di dalam hidup kita, di hidup dunia ini, Bu. Hanya Nabi kita yang setiap kali ditawari bantuan, wahai Muhammad, apakah aku hancurkan saja kaum ini? Hanya Nabi kita yang berkata, tidak, jangan dihancurkan, mereka tidak tahu. Nabi kita adalah Nabi yang subhanallah tingkat kesabarannya melebihi Nabi yang paling sabar. Siapa tuh Bu? Nabi Ayub, yang diserang penyakit dan segala macam. Nabi kita ini jauh lebih sabar dibandingkan Nabi Ayub. Bahkan kalau ditanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang lain? Satu, Bu, kalau ditanya begini, jawabannya karena semua mukjizat yang telah dipegang oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi kita juga mampu melaksanakannya. Kedua, karena Nabi kita punya satu mukjizat, yang mukjizat itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, dan mukjizat ini subhanallah bisa membuat dirinya dan umat-umatnya akan mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. Kalau Nabi mukjizat, kalau kita keajaiban. Apa itu Bu? Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana ibu kemudian suka mengamalkan surah Al-Waqiah, akhirnya rezekinya nambah. Ibu suka mengamalkan surah Al-Mulk, alhamdulillah rezekinya nambah. Kami di pesantren Bu, di pesantren itu sekarang santri ada 146. Besok habis lebaran haji tambah 52 santri, berarti hampir 200. Kalau ditambah guru sama yang ngajar berarti sudah lebih dari 200. Bu, pondok kami semuanya free. Pondok kami semuanya nggak bayar. Jadi kalau kemarin dari panitia ada yang bilang fee-nya cuma sekian, nggak dibayar juga saya nggak apa-apa. Paling cuma saya ngedumel di belakang kelewatan. Enggak Bu, karena kita sudah terbiasa di pesantren, saya sudah terbiasa mendidik anak-anak santri, dan saya buat tulisan yang sebesar-besarnya di tembok pesantren, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan ikutilah jalan orang-orang yang berjuang hanya berharap ridhonya Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi saya sih tenang aja, mau dikasih, mau enggak. Makanya kalau yang mengundang saya nggak pernah ada tuh, Ustaz maaf tarifnya berapa, nggak ada. Ustaz bayarnya berapa, nggak ada. Karena saya juga bilang kepada santri-santri saya tidak akan ridho kepada kalian jika nanti kalian memberikan ilmu dan kalian memasang tarif dalam ilmu kalian. Bisa ya Bu? Nah jadi habis ini mau ngundang saya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya kayak sambil sewot ya Bu ya, nggak apa-apa. Bu, kembali lagi kepada ayat ini. Bu, artinya begini, kalaulah saat ini ibu merasa, maaf, kalau ada yang merasa, ya Allah, ini masalahku, kayaknya masalah ini yang paling berat dalam hidupku ya Allah, maka Bu, sekarang saya akan tanya kepada ibu, apakah ibu pernah mendengar kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah? Siksaan apakah yang dialami oleh Bilal? Di tengah padang, Bu, maaf, kita itu seringkali tertipu dengan kalimat padang pasir. Padahal di Saudi itu bukan padang pasir, tapi padang kerikil.
Betul Bu ya? Padang kerikil, padang pasir itu ya di Dubai dan segala macam. Padang kerikil berarti pada saat itu Sayyidina Bilal tubuhnya ditaruh di atas padang kerikil, lalu kemudian ditindih oleh batu yang besar. 1 hari diterik panas dia dijemur, lalu setelah itu selesai dicambuk. Bu, pengetahuan kita sebatas ini doang, betul? Pernahkah ibu ada yang bertanya, berapa lama sih Bilal mengalami siksaan ini? Nah, ada tidak yang pernah bertanya? Bu, setiap hari makanan Sayyidina Bilal itu begitu terus tuh makanannya, dan beliau mengalami siksaan ini disebut selama 5 sanawat, 5 tahun. Kebayang gak Bu? Jadi kalau ibu ada masalah, lalu ibu berkata, ya Allah, masalah ini berat ya Allah, ya Allah saya gak kuat ya Allah, saya udah gak kuat ya Allah. Bu, coba kita bandingkan yuk. Itu kan sahabat Nabi, tetap aja judulnya manusia. Tetap aja, bahkan jangankan sahabat, bahkan Nabi saja bagaimana disebut ketika wafatnya pamannya tercinta Sayyidina Hamzah. Pada saat itu Nabi kemudian berdiam mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar, tidak mau menemui orang. Kenapa? Menahan kesedihan. Wafatnya Siti Khadijah begitu pun sama, tidak mau keluar kamar, menahan kesedihan. Artinya semua yang berstatuskan manusia akan pasti diberikan yang namanya ujian, masalah. Karena kalau nggak sampai kita dikasih masalah, meragukan Bu, maka mencurigakan. Apa mencurigakannya? Itu di ayat pertama, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surga? Nah, itu yang mencurigakan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak punya masalah, maka dia harusnya curiga, jangan-jangan Allah tutup pintu surga untuknya, karena awal dari ayat menyebut demikian. Makanya ada istilah yang ibu sudah pernah dengar, istilah yaitu istidraj. Apa sih istidraj? Ada orang yang kemudian bilang, ya Allah, saya teh alhamdulillah dalam hidup keluarga saya teh aman-aman, lancar, rezeki alhamdulillah lancar, anak-anak saya juga alhamdulillah semuanya pada di universitas negeri semuanya, kerjaannya gajinya pada gede-gede, alhamdulillah hidup saya teh tenang, gak ada masalah. Hati-hati, dia harus curiga, jangan-jangan Allah sedang memberikan kepada dia yang namanya istidraj. Apa sih istidraj? Kebahagiaan yang Allah dahulukan di dunia, diberikan semua di dunia, tapi nanti pada saat tiba dia menghadap Allah, lalu kemudian dia diputuskan masuk ke dalam neraka, dia protes berkata, ya Allah, bukankah aku sholat? Betul. Bukankah aku puasa? Betul. Bukankah aku juga rajin berzakat, bersedekah? Betul. Tapi kenapa engkau tidak masukkan aku ke dalam surga? Di mana balasan kebaikanku? Apa kata Allah? Balasan kebaikanmu sudah aku lunasi di semasa engkau hidup di dunia. Dengan aku berikan kecukupan hartamu, aku berikan keluargamu kemudahan, anak-anakmu aku berikan kesuksesan, pekerjaan suamimu terus dilancarkan, keuangan juga terus mengalir tanpa hambatan, maka itu semuanya adalah bayaran dari semua ibadahmu yang aku dahulukan. Dan sekarang di akhirat ini kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menuntut kepadaku. Na'udzubillah. Maka Bu, ayo, haruslah kita curiga ketika hidup ini kok perasaan hidupnya lancar-lancar aja ya, kenapa ya? Nah, harus curiga. Kenapa? Karena itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya sudah tertulis di dalam ayat ini, bahwa jangan pernah kalian berpikir akan menjadi penghuni surga kalau kalian belum diuji. Kalau kalian belum dikasih yang namanya masalah, kalau kalian tuh maaf belum diinjak-injak dengan ujian kehidupan, kalau kalian belum merintih merasakan kepedihan dari ujian, kalau belum merasakan itu, maka jangan pernah berpikir surga akan menjadi milik kita. Itu kunci pertama yang harus kita pahami dari ayat ini. Tapi kemudian Bu, tentu badai pasti akan Kita sering bertanya, ya Allah, lalu kapan badai ini akan berlalu ya Allah? Kapan masalahku akan selesai ya Allah? Ya Allah, anakku ini kapan aku bisa jadi anak yang saleh? Ya Allah, kapan ekonomi keluargaku ini bisa lebih baik? Ya Allah, kapan aku bisa seperti tetangga-tetangga satu kompleks sudah pernah umrah, saya belum juga bisa umrah. Bu, dijawablah di ayat yang terakhir.
Lihat ayat terakhir, mata nasrullah. Ditanya kapan sih pertolongan Allah? Jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketika Rasul ditanya kapan ya Rasul datang pertolongan Allah, Rasul berkata, tenang, pertolongan Allah sudah dekat. Sudah dekat. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah bagaimana cara mendekatkan pertolongan Allah. Betul? Betul? Mau tahu? Angkat tangan kanan. Sekarang taruh di pundak temannya. Naik level. Tadi di paha. Ya, sekarang ikuti saya. Teman-teman. Teman-teman. Siang ini kita akan belajar bagaimana cara kita mendekatkan diri pada pertolongan Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau matanya ngantuk, bilang ke saya, biar saya cubit. Janji ya, perhatikan ya, konsentrasi ya, saya saksinya. Nggak pakai awas loh. Nah, Bu, sekarang berarti kita sudah mulai masuk kepada poin yang tidak kalah penting. Setelah kita tadi memahami poin pertama. Poin pertama apa, Bu? Bahwa ternyata salah satu cara kita mendapatkan surganya Allah adalah kita harus siap. Siap apa? Dengan ujian, dengan masalah, dengan apapun. Karena semuanya juga punya masalah. Semua juga punya ujian. Bu, maaf, saya dari 2010 sampai sekarang bawa jamaah umroh, bawa jamaah haji itu rata-rata, maaf, VIP, orang-orang yang kata itu berduit. Tapi subhanallah, ketika datang kemudian cerita, lalu mengeluh, curhat, di situ saya merasa, ya Allah, saya orang luar yang melihat dia seperti hidupnya itu udah senang, udah cukup, udah bahagia. Oh, ternyata dengar curhatannya, masalahnya nggak kalah berat ya. Artinya apa? Allah itu adil. Siapapun yang memang Allah sayang, Allah ridho, Allah inginkan surga untuk dia, maka dia pasti akan dikasih masalah. Dah, itu pelajaran pertama. Jadi kalau dikasih masalah, udah katakan, ya Allah terima kasih. Berarti surga Engkau akan janjikan untukku. Yang kedua, apa pelajarannya? Ketika kita kemudian berkata, ya Allah ini kapan akan berakhir? Maka selalu katakan, pertolongan sudah dekat. Nah, maka poin yang ketiga, bagaimana cara kita mendekatkan pertolongan Allah kepada kita? Oke, Bu, pertama, cara dan kiat kita untuk mendekatkan pertolongan Allah kepada kita dari semua masalah-masalah kita. Maaf, ada yang punya anak lebih dari 7 di sini ada? Tidak ada. Yang punya anak 12? Apalagi gitu. Bu, yang punya anak 5? Oke, alhamdulillah 5. Bu, maaf, saya mau tanya sedikit, buka dapur. Menghidupi anak 5 bagaimana, Bu? Gampang? Luar biasa. Luar biasa untuk ngurusin makan, sekolah, kebutuhan ini tuh segala macam. Bu, sekarang saya mau bilang, saya ngurusin sekian ratus anak. Nah, itu gimana? Itu biasa di luar. Maka Bu, saya mau bilang nih, sekarang gini, Bu, please tolong Ibu percaya dengan apa yang saya katakan sekarang. Karena pertama, apa yang saya katakan ini betul-betul mengacu pada janjinya Allah. Allah janji, dan yang kedua, karena apa yang saya katakan ini adalah based on true story. Ini adalah bagian dari kisah nyata. Bagaimana pesantren kami sudah 7 tahun, anak-anak di sana hidup alhamdulillah terus berkecukupan, makan katanya lebih enak daripada pondok-pondok yang berbayar. Alhamdulillah, pondok kami mungkin satu-satunya pesantren udah gratis, lalu ketika pulang liburan mereka masih dapat THR dari kami. Senang? Ya senang lah. Saya yang tinggal pusing gimana mikirinnya. Tapi setiap tahun mereka pulang Ramadan dapat THR. Ya Allah, orang tua bilang, Ustadz, anak kami sudah di pondok ini nggak bayar, terus sekarang pulang dapat THR. Maka
Bu, saya cerita ini supaya Ibu please tolong percaya ya dengan apa yang saya bilang. Ibu cuma tinggal ikuti apa yang saya katakan, maka insya Allah nasrullah qarib, pertolongan Allah akan semakin dekat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah, Bu, senantiasa perbaiki prasangka. Perbaiki terus prasangka. Kenapa? Karena Allah yang pernah bilang, apa kata Allah? Inni 'inda dhanni 'abdi. Aku ada dalam prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka yang datang baik. Tapi kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, kepada kehidupan, maka begitu pun yang akan terjadi. Ibu begitu keluar rumah terus melihat cuaca mendung, kayaknya mau hujan nih. Hujan jadinya. Ibu kemudian baru ada sakit sedikit di tangan, ibu kemudian bilang, aduh tangan sakit, ke badan jadi gak enak semuanya. Gak enak itu badan semuanya. Ibu ada bilang kemudian, ya Allah anak saya bandel banget sih ya Allah, maka dia akan bandel seterusnya. Tapi di saat ibu mengatakan, ya Allah suamiku soleh, maka soleh jadinya. Ya Allah anakku soleh, maka soleh jadinya. Ya Allah alhamdulillah rezeki ini setiap hari alhamdulillah ada rezeki. La azidan naku, Allah akan tambah rezekinya. Tapi kalau sudah kita kemudian melakukan sebuah keingkaran dengan tidak memperhatikan nikmat Allah, maka kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah kita kufur akan nikmat Allah, maka kata Allah, di saat itu berarti hanyalah tinggal kesusahan, kesulitan yang akan kamu dapatkan. Maka Bu, ayo langkah pertama nih adalah selalu berhusnuzon, berbaik sangka terus kepada Allah. Jangan sampai ada prasangka jelek yang menghinggapi diri kita. Kalau ada segera buang. Bu, nih saya ada sedikit catatan. Ini pengalaman dari beberapa orang yang kemudian dia itu bertanya kepada Allah, bertanya begini, karena seringkali kita, Bu, bilang ke Allah begini, ya Allah, begitu datang ke Allah, terus bilang, ya Allah, aku punya masalah. Betul, Bu? Ngadu ke Allah, salah tidak? Nggak salah, tapi Bu, ada yang lebih baik. Apa itu? Bukan datang kepada Allah dan berkata, ya Allah aku punya masalah, tapi bilang kepada semua masalah-masalah yang dihadapi, katakan, aku punya Allah. Kalau sudah kita dapat ujian dan itu sunatullah, memang harus kita dapati, harus kita jalani, maka katakan kepada semua masalah-masalah itu, aku punya Allah. Dan aku yakin satu persatu masalah-masalah ini akan Allah selesaikan. Nah, yang jadi persoalan, kita hanya sekedar curhat, tapi tanpa didasari keyakinan bahwa Allah itu lebih besar dari masalah-masalah ujian kita. Bu, nih, saya pernah mencatat ada beberapa orang-orang yang pernah curhat. Curhatnya begini, ya Allah, dalam doanya, ya Allah, aku tuh punya masalah. Kemudian orang bertanya, masalah apa? Masalahnya adalah, ya Allah, aku punya masalah di mana ada banyak orang-orang yang terdekat yang dia itu memusuhi aku. Bahkan ada saudara-saudara aku yang mereka juga tidak peduli sama aku. Padahal dulu aku peduli sama dia, tapi dia tidak peduli sama aku. Apa Bu, kata Allah, masalahnya bukan di kamu, masalahnya ada di dia. Ya Bu, apa kata Allah Bu? Masalah itu bukan di kamu. Jadi sebetulnya bukan kamu yang punya masalah. Yang punya masalah itu adalah dia. Kenapa? Kok bisa-bisanya dia harus menjauhi orang yang sudah dia kenal? Kok bisa-bisanya dia menanam rasa dendam, benci kepada orang yang pernah dia kenal? Jadi masalah itu bukan di kamu. Masalahnya ada di mana Bu? Di dia. Berarti kita nggak ada masalah dong. Harusnya kalau tidak ada masalah, harusnya hidup lebih tenang. Oke Bu, ada yang punya pertanyaan yang sama? Ini saya ngumpulin beberapa curhatan dari jamaah-jamaah nih. Ada lagi yang bilang begini Bu, ya Allah, aku stres ya Allah.
stres dengan kehidupan aku ya Allah, ngurusin rumah gak beres-beres, ditambah lagi ngadepin suami gak selesai-selesai, anak lagi bikin masalah, udah gitu ini segala macam kurang, ini kurang, dan segala macam hal lainnya. Ya Allah, aku stres ya Allah. Ada yang punya masalah begini. Bu, apa kata Allah? Kamu itu bukannya stres, tapi kamu cuma lelah. Kamu cuma lelah. Akhirnya apa? Namanya kita, kadang kita kan ngebandel ya Bu ya, ngebandel. Udah Allah kasih nasihat, udah dibilangin sama Allah, kadang kita ngebandel. Terus ngasih nanya ke Allah, lelah. Lelah bagaimana ya Allah? Kata Allah, dijawab lagi, kamu lelah memikirkan sesuatu yang harusnya bukan kamu yang memikirkan, aku yang memikirkan. Jadi udah, nggak usah terlalu dipikirin. Tugas kita Bu cuma 3B. Apa Bu? 3B. Yang pertama, berbuat. Yang kedua, berbuat. Yang ketiga, berbuat. Udah, nggak ada yang lain Bu. Tugas kita cuma berbuat yang maksimal, berbuat yang terbaik. Adapun hasilnya stres karena kemudian ini kok nggak berhasil ya, usaha ini nggak jalan-jalan ya, saya coba cara ini, ngikutin cara ini nggak juga berhasil ya, ya Allah stres. Itu bukan stres kata Allah, tapi itu apa Bu? Lelah karena kita mengambil porsi yang harusnya itu Allah yang menyelesaikan. Udah, itu Allah yang menyelesaikan. Tenang saja, kita hanya tinggal berbuat. Nah, ada yang mengalami curhat seperti ini ke Allah. Ada lagi yang begini Bu, ada yang curhat, Ustaz, saya itu benci. Benci gimana? Saya itu benci sama satu orang. Saya nggak sebut namanya Ustaz ya, saya nggak sebut ya. Tapi saya itu benci sama dia. Ya kenapa? Pokoknya setiap kali saya ketemu sama dia, selalu ada saja masalah. Setiap kali saya ketemu sama dia, selalu saya nggak tenang. Makanya bahkan setiap kali dia datang, selalu juga dia berikan saya masalah dan ujian. Jadi capek hidup saya benci sama dia. Ada. Allah bilang begini Bu, kata Allah, sebetulnya kamu tidak sepatutnya membenci dia, karena dialah yang seharusnya membenci dirinya sendiri. Kenapa jadi orang yang menyebalkan? Udah dia menyebalkan di mata kamu, udah dia tidak menyenangkan di mata kamu, ikut-ikutan juga kemudian membenci dia. Akhirnya apa? Maka Bu, yuk kita simak sebuah kisah seorang supir taksi. Seorang supir taksi ketika sedang membawa penumpang, lalu kemudian tiba-tiba taksi itu berhimpitan dengan mobil Pajero. Mobil yang biasanya jadi the king of the road, raja jalanan. Mepet tuh Pajero tuh. Lalu kemudian begitu mepet, akhirnya apa? Karena nggak suka ini si supir Pajero, dia turun, merasa punya uang, lalu kemudian marah-marah ke si supir taksi. Supir taksi cuma diam, ya Pak, maaf Pak, ya maaf. Begitu sudah selesai, habis tuh cacian makian, ya sudah, silakan Pak, jalan duluan Pak, kata supir taksinya. Penumpangnya yang keheranan, Pak, itu supirnya masih muda, dia menghina Bapak yang sudah jauh lebih tua. Kok Bapak nggak marah sih Pak? Kok Bapak nggak kesel sih Pak? Dia kan tadi maki-maki Bapak. Apa dia katakan Bu? Supir taksi itu bilang, Mas, dia itu diibaratkan mobil sampah yang sampahnya udah kepenuhan. Dia lagi cari tempat di mana bisa bagi-bagi sampahnya nih. Kenapa? Sampahnya udah kepenuhan, udah nggak bisa lagi ngangkut. Maka caranya adalah sampahnya harus dibagi-bagi. Nah, saya nggak bersedia untuk menjadi tempat tumpahan sampahnya dia. Jadi ya sudah, biarin saja. Saya tidak menerima. Ya sudah, dia silakan cari tempat tumpahan sampah yang lain. Jadi harusnya yang benci ini ada di siapa Bu? Dia yang harusnya membenci dirinya karena dia belum bisa bersahabat dengan masalah. Ada yang begini. Banyak. Berikutnya ada jamaah curhat begini.
Ya Allah, aku kan sudah berumah tangga, tapi aku tuh nggak suka ada orang yang dia tuh selalu saja ikut campur dalam urusan rumah tangga aku. Dia ikut campur saja. Aku ada urusan ini deh, dia campur. Ini dia ikut campur. Ngapain sih dia ikut campur? Ibu marah-marah, ibu kesel. Ibu bilang ke Allah, aku tuh nggak suka. Bu, apa jawaban Allah, Bu? Ayo sekarang ibu kira-kira ibu kalau jadi Allah nih, Bu. Oh, iya. Apa, Bu? Akhirnya kata Allah begini, kamu kesel ke dia? Iya. Apa sih buat kamu kesel ke dia? Ya, aku tuh cuma mau tahu ya Allah, sebetulnya apa sih yang membuat dia tuh seperti itu, mau mencampuri urusan aku? Aku juga kadang mau tahu siapa sih yang menghasut, mengompori dia sampai dia tuh mau mencampuri semua urusan aku. Aku cuma mau tahu aja ya Allah. Apa jawaban Allah? Jangan kamu campuri urusan dia. Kan kamu nggak suka dicampuri urusannya gitu. Terus ngapain juga kamu cari-cari tahu memang kenapa sih dia, memang siapa sih yang ngomporin dia? Maka sama saja kita ikut campur dalam urusan dia. Ya sudah, nggak usah ikut campur. Maka lagi-lagi tuh semuanya kembali kepada kita. Bu, sekarang gini, ikuti kata-kata saya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ikuti, tulis. Berani hidup, tak takut mati. Gak apa-apa kalau statusnya baik begini mah. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bu, karena sudah jelas. Apa jelasnya sih? Bu, udah jelas bahwa kehidupan ini selalu ada yang namanya dualisme. Bu, gini, ibu punya tangan kanan? Angkat tangan kanan. Oke, ibu punya tangan kanan. Apakah ibu menolak tangan kiri? Enggak, tangan kiri tetap diterima. Artinya apa? Ada tangan kanan yang saya terima, tapi ada tangan kiri juga yang saya terima. Saya enggak tolak. Kita punya kaki kanan, tapi kita juga tidak menolak kaki yang kiri. Tetap kaki kiri kita terima. Kita punya telinga kanan, kita nggak menolak kalau kita punya telinga yang kiri. Artinya apa? Bu, ketika kita sudah berkata, aku siap hidup ya Allah, maka jangan cuma siap menerima yang baik-baiknya saja. Maka harus siap juga menerima yang tidak menyenangkan. Harus siap menerima sesuatu yang membosankan. Dan pada saat itu jawabannya cuma satu, caranya cuma satu. Apa, Bu? Sabar. Kata ibu bilang, aduh udah capek, udah bosan, sabar. Sabar teh ada batasnya. Apa iya sabar ada batasnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa kata Allah? Allah tidak akan pernah membebani hambanya melebihi dari batas kemampuan dirinya. Laha maka sabatu 'alaiha maktasabat. Sebesar apa usahamu, maka sebesar itu pula yang kamu dapat. Kalau usahanya 8, insya Allah hasilnya nggak akan jauh dari 8. Tapi kalau usahanya cuma 3, maka hasilnya pun tidak akan jauh dari angka tersebut. Maka Bu, lagi-lagi kembali, kalau ibu sudah berkata siap dengan kehidupan, maka terima semua ujian, terima semua masalah. Dengan satu kata, sabar. Ikuti kalimat yang kedua. Sabar itu nggak kompak. Sabar itu sering menguras air mata. Sabar itu sering membuat hati kecewa. Sabar itu sering membuat diri terluka. Tapi sabar itu indah. Coba tolong tanya ke saya, kapan indahnya?
Ya sabar aja. Jadi kalau ibu bertanya, ya Allah, aku sudah sabar ya Allah, sekian tahun lamanya ya Allah. Terus ibu bertanya, ya Allah, lalu kapan kesabaran ini berakhir? Apa bu jawaban Allah? Ya sabar aja. Dan tadi kembali kepada ayat yang semula, ala inna nasrallahi qarib. Yakinkan dirimu, pertolongan Allah sudah dekat. Bu, ibu tahu nggak bu? Yang jadi permasalahan tuh begini bu. Kita nih, ini satu rumus besar sebetulnya. Alhamdulillah ibu bisa dapat rumusan ini. Bu, ketika kita sudah terlahir, maka setiap dari kita Allah kasih jatah yang namanya tangga kehidupan. Masalahnya adalah berbeda-beda jumlahnya. Ada saya dikasih tangga kehidupan yang puncaknya adalah jannah surga Allah, saya 100 anak tangga, contoh misalkan. Lalu ibu begitu lahir dikasih anak tangga ada 1000 anak tangga. Oh, lebih banyak ya bu ya. Bu, kita semuanya dapat jatah yang namanya tangga kehidupan, the stairs of life, tangga kehidupan. Bu, lihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Ketika ada orang, sebut saja maaf, suami ibu, suami bekerja nih, udah kerja, mulai menaiki anak tangga nih, anak tangga 1. Suami dicatat oleh Allah tangga kehidupan menuju kebahagiaan, menuju puncak kesuksesan, sebut saja ada 400 anak tangga. Lalu kemudian suami ibu sudah demi keluarga, demi kesuksesan, ditapak anak tangga 1 persatu terus dengan kesabaran. Bu, tiba-tiba ketika suami ibu sudah sampai di 395 anak tangga, ini masalahnya memang puncaknya nggak ketahuan, puncaknya nggak kelihatan, ketutup sama awan hitam. Dan kita pun nggak dikasih tahu sama Allah, anak tangga kamu sekian. Nggak dikasih tahu. Kita cuma dikasih tahu sama Allah 3B. Apa 3B tadi bu? Berbuat. Bu, lihat yang terjadi ketika suami sudah sampai di anak tangga 395. Tiba-tiba suami melihat tetangga di sampingnya tuh, tetangganya, kok dia kayaknya tangganya lebih pendek ya, kayaknya tangga dia itu lebih cepat ya, dan kayaknya benar deh, tanggaku kayak udah buntu deh. Padahal bu, sisanya berapa lagi? 5 tangga. Akhirnya karena dia kemudian berputus asa, lalu kemudian dia menyangka, prasangka bahwa jalan hidup dia salah, jalan ini buntu dan ini tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia turun tangga lagi tuh. Turun tangga lagi deh, saya pindah ke sana, kayaknya di sana ada hasil deh. Bapak pindah lagi bu. Begitu pindah ke anak tangga, mulai tuh, tunggu ya, gitu. Ayo naik. Mulai bikin anak tangga baru, naik anak tangga baru. Bu, temennya si bapak yang ada di atas dikasih anak tangga memang lebih sedikit, 350. Temennya si bapak yang sudah lebih dulu di atas, dia tuh sudah sampai di angka 345. Berapa sisanya bu? Lalu kemudian teman di atasnya mikir lagi, kayaknya tangga saya salah deh, kayaknya tangga saya ini buntu deh, kok kayaknya sebelah sana tangganya lebih enak ya, udah deh, kayaknya pindah aja deh. Akhirnya apa? Teman si bapak turun. Si bapak ngeliat dan nanya, kenapa turun lagi? Kayaknya salah anak tangga ini, kita pindah yuk. Ayo pindah, turun lagi dua-duanya, pindah anak tangga lagi, mulai dari 0 lagi. Nah bu, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah sebetulnya ketika kita sudah berbuat, lalu kemudian pada saat kita sudah berbuat itu, kita berpikir, kayaknya ini gak ada ujungnya, kayak ini gak akan selesai. Lalu kita berpindah haluan, dan pada saat itu sia-sialah semua pengorbanan kita yang sudah lama kita kerjakan. Gimana bu? Halo? Ya doanya tidak. Kenapa jadi diam? Merasa? Maka bu, ini berlaku buat semuanya. Kita ini semua punya tangga kehidupan. Tinggal bagaimana sekarang kita mencoba untuk menapak jalan dengan kesabaran. Ya Allah, tapi kesabaran ini sering menguras air mata. Bu, pertanyaannya adalah, bu, sekarang gini.
Di tubuh kita, maaf, sebutkan sumber-sumber yang bisa keluar air. 1, ludah. 2, telinga. 3, hidung. 4, kotoran belakang dan depan. Itu semuanya bahkan tubuh mengeluarkan keringat. Tapi Bu, dari semua air-air yang keluar dari tubuh kita, hanya ada satu air yang suci dan mensucikan, yaitu air mata. Maka bersyukurlah ketika ibu bisa nangis. Alhamdulillah. Bagaimana ibu merasa nyaman kan ketika kemudian bisa tahajud, lalu kemudian bisa nangis dalam doa? Bahagia Bu. Wow, rasanya walaupun kemudian begitu pas habis selesai doa nangis, terus kemudian mikir lagi, kapan ya utang saya lunas? Tapi paling tidak sudah sedikit lebih plong, sudah sedikit lebih tenang. Kenapa? Sudah bisa nangis. Betul Bu? Dan nangis itu ternyata adalah keajaiban dari tubuh kita yang bisa menenangkan. Maka jangan pernah kemudian malu untuk menangis. Angkat tangan kanan, taruh di bahu temannya. Sekarang ikuti kembali. Bu, mulai hari ini nggak usah malu menangis. Kalau ada masalah, kalau ada yang bikin kesel, nggak usah melotot, apalagi pakai otot. Cukup nangis aja. Nangisnya ke Allah. Allah kasih solusi. Janji ya? Saya saksinya. Gak pakai awas loh. Maka Ibu, alhamdulillah di sini insya Allah kita sudah semakin paham, sudah semakin mengerti bahwa ternyata aku memang harus siap dengan hidup ini. Maaf kalau kajian tematik saya tidak menyentuh masalah fikih dan segala macam, karena saya tidak mau kemudian muncul perdebatan yang panjang. Ada fikih yang menganut mazhab A, B, dan C, dan D. Ketika yang saya jelaskan ini, lalu kemudian ada penolakan, terjadi keributan. Tapi ketika saya membawakan tematik tentang kehidupan, insya Allah kita semua bisa menerima dan bersiap untuk menjalani. Betul Bu? Gak usah ribut-ribut di luar dengan perbedaan. Kalaupun nanti ada ustadz yang datang ke sini memberikan kajian tentang syariat, fikih dan segala macam, gak usah diributin. Gak usah kemudian berkata si ustadznya sesat. Kenapa? Karena tadi perbedaan itu adalah hal yang harus kita terima. Bu, sekarang saya mau tanya sama Ibu. Tolong dijawab dengan kompak. Bu, kalau ada yang tarawih 21 rakaat, betul? Yang tarawih 11 rakaat, betul? Yang salah? Enggak tarawih. Yang subuh pakai kunut, betul? Yang tidak pakai kunut? Yang salah? Yang enggak subuh. Yang tahlilan, betul? Yang enggak tahlilan? Yang salah? Yang enggak ingat kematian. Yang merayakan maulid Nabi, betul? Yang tidak maulid? Yang salah, yang tidak ingat Rasulullah. Di luar, yang pakai celana cingkrang, betul? Yang tidak cingkrang, yang salah. Jadi ngapain harus ribut? Karena Bu, sejatinya kebenaran hanya milik Allah. Sudah kita lakukan sesuai dengan pedoman yang kita dapat, jalani, dan berharap semoga Allah memilih kita menjadi ahli surga. Bu, coba tangannya begini. Gini, oke, tunjuk saya. Oke, katakan ke saya sambil begini, kamu salah. Udah, saya pulang. Bu, ini kan yang kita nggak sadar. Seringkali perbedaan di luar itu kemudian langsung mengatakan kamu salah. Satu jari tertuju kepada orang lain, kita terlupa ada jari yang lain yang tertuju kepada kita, dan di mata Allah kitalah yang paling bersalah. Maka ya sudah, ada perbedaan, nikmati perbedaan itu sebagai sebuah kemudahan, karena Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah itu inginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak inginkan kesulitan. Maka terjadilah khilafiyah, perbedaan mazhab, 4 mazhab, ada lagi yang lainnya. Ya sudah, silakan ikuti yang mana disetujui dan lakoni baik. Makanya tematik saya tentang ini, semoga ibu bisa menerima dan PR-nya tidak usah mendebat karena memang inilah kehidupan yang kita rasakan. Terbukti dengan ibu bengong, melongo, nah ibu mengalami dan merasakan. Tinggal sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan. Apa yang kita selesaikan? Kita selesaikan urusan kita, bukan urusan-urusan orang lain. Selesaikan urusan kita. Kalau ternyata PR-nya, oh iya saya kurang bersabar, maka jadikan diri ini lebih bersabar. Oh iya saya belum ikhlas, maka jadikan diri ini lebih ikhlas. Ketika kita sudah berjuang untuk diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri, maka itulah yang sesuai dengan apa yang Allah katakan, bahwa musuh terbesar bagimu adalah diri kita sendiri. Oke, baik Ibu, sebelum kita berdoa, ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya manusia kan ada kesel ya, dan itu ada pernah terucap kata-kata yang gak bagus. Bagaimana cara supaya kami udah menyesal setelah mengucap kata-kata itu, terus bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Jadi kalau selama ini mungkin pas waktu mustajab ya suka berdoa, ini benar gak ini? Jangan dikabulin ya Allah kata-kata saya yang waktu emosi gitu-gitu, tapi nyesel banget. Jadi itu seperti itu atau gimana Ustaz? Karena itu penyesalannya tidak bagus sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu. Oke. Nanti pertanyaan kedua silakan. Bu, kemarin itu saya sempat bicara dengan agak keras dengan santri-santri saya. Saya bicara dengan keras menandakan ketegasan saya dan ketidaksukaan saya jika anak-anak santri saya mengikuti arus yang ada di luar. Maaf ya Bu, di luar kadang-kadang bicaranya itu sudah menjadikan sesuatu yang sebetulnya luar biasa jeleknya, tapi seperti biasa. Antut, terus apalagi tuh, ya itu tuh kayak gitu-gitu tuh gitu. Kebun binatang semuanya keluar itu. Bahkan sekarang itu sudah populer di media dan segala macam udah populer. Nah Bu, kalau sekarang Ibu bertanya bagaimana kemudian menghapus ingatan atau menghapus keburukan dari yang pernah terucap dari lisan kita supaya tidak teringat, apalagi sampai terjadi. Maka setelah saya beritahukan ini, Bu, kita punya PR. Apa PR-nya? PR-nya adalah benahi keluarga kita, benahi anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini sedang diserang dengan kehancuran-kehancuran media sosial dengan bahasa-bahasa tadi. Ya Bu, baik. PR pertama yang ini kita akan coba untuk namanya riyadhah. Riyadhah itu apa sih Bu? Kita latih, kita melatih untuk mulai membiasakannya. Yang pertama Bu, ketika ada ucapan dan kita tahu terlambat itu buruk dan kita nggak ingin itu terjadi, maka langkah pertama adalah Bu, hadirkan kesadaran. Kesadaran bahwa ya Allah, katakan kepada Allah, ya Allah kalimatku itu salah. Ya Allah, apa yang aku ucapkan itu salah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan apa yang aku ucapkan. Sadari dulu. Masalahnya Ustaz, saya udah sadar, makanya saya nanya ke Ustaz. Nah, masalahnya Bu, tingkat kesadaran itu harus disampaikan kepada Allah dalam kondisi di mana Allah tidak sibuk. Nah, loh, kapan Allah sibuknya Bu? Lihat di Al-Quran, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'an fabi'ayyi ala. Tanda-tanda sudah hafal 60 juz. Hafal itu doang. Bu, kata Allah tadi, yas'aluhu man fis samawati wal ardh.
Bu, setiap hari. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang ada di langit, para malaikat, angin, dan segala macam, semua minta ke Allah. Yang ada di bumi sampai yang paling kecil, semut, bahkan bakteri dan segala macam, semua minta kepada Allah. Bu, Allah itu setiap hari diminta. Dan Allah sendiri yang mengatakan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia itu sibuk. Sibuk apa? Melayani. Ini minta ini dikasih, ini dikasih. Semua dia sibuk dilayani. Tapi ada satu waktu, Bu, ada waktu di mana Allah itu tidak sibuk melayani. Di mana, Bu? Pada saat semuanya tertidur. Pada saat banyak manusia terlelap dalam tidurnya, pada saat ada dalam keheningan, kesunyian, di saat itulah kemudian Allah hadir dan Allah akan fokus mendengarkan apa yang kita minta. Maka tadi kesadarannya bukan hanya sekedar mengatakan aku sadar ini nggak baik, enggak, tapi sampaikan itu kepada Allah dalam waktu di mana Allah betul-betul sedang tidak sibuk. Oke, Bu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah menyadari dan kesadaran itu pun kemudian kita sampaikan kepada Allah dalam waktu di mana Allah sedang tidak sibuk, dalam rangka kita meminta perhatian Allah, maka Bu, yang kedua, langkah selanjutnya adalah berusaha untuk melakukan kebalikannya. Contoh gini, ada seorang suami lalu kemudian berkata kepada istrinya, aku akan ceraikan kamu ya. Lalu kemudian suaminya tersadar, ya Allah, kata-kata ini salah. Dia menyadari kata-kata ini salah. Dia katakan kepada Allah di sepertiga malamnya, dia mengaku ini salah ya Allah, maafkan dan jangan sampai ini kejadian. Nah, setelah dia menyadari dan disampaikan dalam keheningan, maka langkah yang kedua, lakukanlah kebalikannya. Berarti bagaimana dia melakukan cara agar apa yang dia ucapkan itu tidak terjadi. Jadi dia harus mencoba untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Bu, ya Allah, surga itu ternyata benar. Surga itu ternyata tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saleh. Ternyata surga banyak ditempati oleh orang-orang yang dulunya tidak soleh, tapi mereka bertaubat kepada Allah. Betul, Bu? Siapa yang pernah berpikir seorang Sayyidina Umar yang bahkan dia pernah mengancam akan membunuh Rasulullah, ternyata dia yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dia pun mendapatkan izin, atas izinnya Allah dimakamkan juga satu komplek dengan Rasulullah. Subhanallah. Tapi Bu, kita lihat yuk latar belakang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sudah mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wa ma ta'mal ba'dah? Kamu sekarang mau apa? Apa jawaban Umar, Bu? Sekarang sebelum aku mendalami keislamanku ya Allah, aku akan memperbaiki tempat-tempat yang dulu pernah aku rusak. Aku akan datangi kembali, aku akan perbaiki keadaan-keadaan di sana sebagai bentuk pertanggungjawabanku. Setelah aku perbaiki, barulah aku kemudian akan betul-betul membantumu ya Rasulullah. Nah, kayak gitu. Maka setelah kita sudah menyadari, maka langkah yang kedua, ayo lakukan kebalikannya agar kita betul-betul bisa berproses memperbaiki keadaan. Dan langkah yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna allaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bu, apa kata Allah? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sepenuhnya kepada Allah dengan betul-betul bertakwa, dia mengakui Allah itu ada, dia akui Allah itu yang maha dari segala maha, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kemudahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan berikan rezeki dari yang tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dialah
yang akan menjadikan Allah satu-satunya sandaran bagi dia. Maka selebihnya apa? Sudah serahkan kepada Allah. Sudah berbuah, sudah maksimal, selebihnya ikhlas. Bu, ada kejadian. Waktu itu sempat umroh, saya begitu umroh, pesawatnya transit dan ada tur. Bu, kalau ibu tahu umroh itu biasanya transitnya kemana? Dubai, Turki, Mesir, betul ya Bu ya? Oman dan segala macam. Ini transitnya beda. Transitnya di Bangkok. Jadi habis umroh tuh Bu, habis menghapus dosa tuh, bikin dosa lagi di Bangkok. Ya Allah, ini gimana travel transit di Bangkok, dan kita dikasih fasilitas menginap oleh pesawat semalaman. Bu, akhirnya apa? Ada kejadian. Pas ketika sudah landing di Bangkok, kemudian sudah tour, sudah selesai, lalu kemudian masuk ke dalam hotel, tiba-tiba jam 2 malam ada jamaah saya ngetok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu dibuka, ternyata ada 2 anak muda, anak remaja yang memang umroh tanpa orang tuanya, dititipkan ke saya, dan 2 remaja ini datang meminta izin. Minta izin apa? Ustaz, aku sama adik boleh nggak minta izin? Izin kemana kan? Saat mama papa tuh belum pernah ngajak kita ke Bangkok gitu loh. Kita pengen tahu saat malam-malam gimana sih suasana Bangkok. Pada saat itu saya teringat bagaimana kedua remaja ini di depan Ka'bah menangis bilang ke saya, Ustaz, dosa saya bisa diampuni gak sama Allah? Jelas Kak, memang kenapa Kak? Ustaz tahu nggak, sehari sebelum berangkat kita berdua itu mabuk-mabukan. Kita berdua mabuk-mabukan habis beberapa botol. Saat kira-kira diampuni nggak dosa-dosa kita? Jelas Kak, diampuni. Bu, ini anak curhat begitu di tanah suci. Tiba-tiba minta izin tengah malam mau jalan-jalan ke Bangkok. Udah Bu, kalau saya larang nanti akhirnya mendapatkan bintang yang jelek. Kalau istilahnya di Gojek Grab itu bintang jelekannya. Akhirnya apa ya, Saudara? Saya angkat tangan, saya di depan mereka, lalu saya angkat suara. Ya Allah, Antal Hafiz, Engkau yang Maha menjaga. Ya Allah, aku titipkan mereka kepadamu. Ya Allah, jauhkan dari semua mara bahaya. Selamatkan hidup mereka, selamatkan ibadah mereka. Udah Bu, akhirnya langsung, dah silakan jalan. Apa kata si anak gue itu? Kalau Ustaz itu aja lebay. Udah, jalan silakan. Bu, ada apa di sana? Pasrah. Nah, berserah diri kepada Allah. Karena nggak mungkin juga saya ikut nemenin. Repot, bahaya kalau saya nemenin juga. Ditambah lagi ngantuk, Saudara. Ya udah, silakan Kak, silakan deh, jalan. Dah, jalan tuh mereka berdua Bu. Singkat cerita, paginya di bis menuju ke bandara, 2 anak ini datang. Saya duduk di belakang. Lalu kemudian saya tanya, Kak, Dek, gimana semalam? Apa kata 2 anak itu? Ustaz rese nih doanya nih. Kenapa? Ustaz rese doanya. Ya, emang kenapa? Ini gara-gara Ustaz doa nih, semalam kita itu keluar hotel, naik tuk-tuk. Kita bilang, pokoknya bawa kita ke tempatnya ramai, yang happy-happy, kita mau happy, mau tahu kondisi malam di Bangkok. Udah, sama tuk-tuk langsung dibawa. Kebetulan tempat yang pertama dituju oleh si supir tuk-tuk ini adalah tempat di mana si 2 anak ini begitu buka pintu, dia terkaget, di dalamnya semua adalah cowok-cowok homo. Dan atas izinnya Allah, apa Bu? Dibikin 2 anak ini muntah-muntah di sana. Melihat bagaimana menjijikannya itu homo-homo. Akhirnya dia keluar, dia balik ke tuk-tuk, minta balik ke hotel. Selesai. Lihat, Allah punya cara. Enggak apa-apa doa saya dibilang rese, karena saya nggak mungkin menemani, tapi Allah selalu punya cara untuk bagaimana menggagalkan ataupun menghasilkan segala sesuatu. Gitu ya Bu ya. Jadi 3 itu, pertama apa tadi Bu? Sadari dan sampaikan kesadaran itu di waktu Allah sedang tidak sibuk. Yang kedua, berbuatlah sebaliknya yang bisa memperbaiki. Dan yang ketiga, tawakal, berserah diri kepada Allah.